Aktifkan rekod. Baik, Bu Nadia ya, ini yang terakhir. Ya, jadi saya juga secara acak akan melaksanakan pengujian ini. Eh, Kita ujiannya tentang pedagogik, ya nak, pedagogik. Pak. Sekarang mumpung Bu Nadia ya lagi senyum-senyumnya, saya minta Bu Nadia ngajar duluan. Coba Bu Nadia ngajar, nanti akan saya tanya gimana cara Bu Nadia itu ngajarnya. Sesuaikan dengan modul ajarnya. Ya, Oke, Pak. nah, Dicoba ya, Pak. ya silakan Bu Nadia ngajar dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Bagaimana perasaannya hari ini? Apakah senang? Eh, Alhamdulillah semua kita diberi kesempatan dan diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat bertemu lagi pada mata pelajaran agama Islam bersama Ibu. Coba anak-anak ibu semua diperhatikan lagi bajunya, diperhatikan lagi sampahnya. Kalau ada dibuang sampahnya dulu, kemudian bangkunya dirapikan dan dilihat teman-temannya siapa yang tidak hadir pada hari ini. Alhamdulillah hari ini eh, kelas kita cukup, semuanya hadir. Ibu ingatkan lagi materi kita sebelumnya tentang apa? Tentang sholat, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita yaitu zikir dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebelumnya anak-anak ibu, ibu ingin bertanya, adakah yang tadi pagi sholat subuh tidak? Sholat subuh Bu, tadi pagi setelah sholat subuh ada membaca zikir. Kalau ada, kira-kira zikir apa yang uh, Ananda ucapkan tadi pagi? Eh, Kira-kira zikir itu apa manfaat kita mempelajari zikir? Apa manfaat kita membaca membaca zikir? Dapat pahala Bu. Selain dapat pahala, apalagi hati menjadi tenang Bu. Ya, dengan membaca zikir maka hati kita akan menjadi tenang. Dengan pribadi yang tenang, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai zikir dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebelum eh, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan menayangkan video mengenai zikir. Sebelumnya Ibu akan beritahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu akan tujuan pembelajaran hari ini siswa anak-anak Ibu semua dapat mengetahui dan memahami makna dari zikir. Kemudian anak ibu semua dapat memberikan contoh zikir dapat meningkatkan ketakwaan dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, kita menonton video pembelajaran yang Ibu sertakan. Kemudian anak-anak Ibu amati video pembelajarannya dan nanti akan kita diskusikan, kita analisis apa yang kita dapatkan dari video pembelajaran yang Ibu tayangkan. Siap anak-anak Ibu semua? Oke, semuanya kita lihat. Oke, udah cukup. Ya, Pak. Dah, nah, mengajarnya bagus nih Bu Nadia ya. Udah berapa tahun Bu Nadia ngajar? 2 tahun 8 bulan, Pak. 2 tahun 8 bulan. Iya, Pak. 2 tahun aja sudah bagus, apalagi nanti kalau sudah 20 tahun ya. Semoga, Pak. Semoga. Amin. Oke, Amin. sekarang saya ingin ya Ibu Nadia tolong jelaskan apa maksud dan apa yang Bu Nadia tulis ini. Itu aja. Nah, Jadi materi saya yang modul saya majukan nanti kalau lanjut kata Ibu saya lanjutkan. Ibu menjelaskan ya bukan Oke Pak. membaca tapi menjelaskan. Oke Pak. Boleh Nadia mulai Pak? Ya, silakan mulai dari mau dari identitas ini mau gimana silakan.
Jadi Pak, modul yang Nadia buat ini merupakan modul dengan model pembelajaran PJBL di mana siswa nanti akan membuat suatu produk dari eh, pembelajaran ini, Pak. Di sini modul Nadia di awalnya ada identitas modul berisi dengan nama penyusun Nadia sendiri, kemudian dituliskan tentang instansinya. Kemudian ada tahun penyusunannya, fasenya, Pak. Sebenarnya ini untuk fase D, seharusnya juga tidak disertakan kelasnya ya, Pak. Kemudian untuk alokasi waktunya selama 40 menit, 3 kali pertemuan, sebanyak 120 menit. Kemudian kompetensi awal yaitu kompetensi yang Nadia harapkan siswa telah paham sebelum materi ini dijelaskan. Jadi Nadia, karena ini kelas 7, Nadia juga belum pernah bertemu dengan siswanya Pak karena tamatan dari SD. Nadia harapkan anak kelas peserta didik kelas 7 ini sudah mampu dan mengenal bacaan zikir. Kemudian anak-anak peserta didik juga bisa sudah mulai memperlihatkan perilaku atau sikap bahwa zikir dapat meningkatkan ketakwaan dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian profil pelajar Pancasila yaitu karakter yang ingin Nadia bangun saat pembelajaran zikir ini. Yang pertama yaitu beriman, bertawak kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana ini merupakan pelajaran agama Islam. Kemudian kreatif karena ini merupakan proyek PBL. Jadi Nadia ingin anak-anak mempunyai karya karya original dari pembuatan masing-masing nanti proyek yang ditampilkan. Kemudian gotong royong di sini nanti akan Nadia timbulkan anak-anak sama berkolaborasi dan saling peduli bersama teman-temannya. Itu karakter yang ingin Nadia uh, tanamkan kepada siswa pada pelajaran zikir. Kemudian sarana dan prasarananya, hal-hal yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini yang sudah pasti pertama ruang kelas, kemudian ada materi dan alat dan bahan, kemudian materi yang Nadia perlukan Nadia jelaskan di modul, Pak. Kemudian untuk targetnya yaitu target peserta didik pada tahap reguler karena di sekolah Nadia tidak ada anak-anak yang berkebutuhan khusus dan capaian tingkat tinggi. Kemudian untuk model pembelajarannya project based learning, Pak. Untuk kompetensi intinya sesuai dengan tujuan kegiatan sesuai dengan turunan dari CP yang sudah ditetapkan, tujuan kegiatannya yaitu peserta didik dapat mengkorelasikan hakikat dari zikir dan peserta didik dapat menelaah contoh dari zikir sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kriteria ketercapaiannya yaitu siswa mampu menghubungkan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar dan siswa mampu memberikan contoh bagaimana zikir dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Untuk pemahaman bermakna yaitu manfaat yang manfaat yang akan diperoleh dari pembelajaran ini. Nah, diharap anak-anak mampu mengetahui manfaat zikir sehingga anak-anak dapat membiasakan berzikir dan zikir tentunya akan membuat hati tenang sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama maupun hukum negara Indonesia, Pak. Untuk pertanyaan pemantiknya yaitu pertanyaan yang merangsang minat dan keterlibatan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran ini, mulai dari menanyakan sholat subuh, menanyakan zikir, dan menanyakan apa dampak yang dirasakan jika mengikuti zikir. Kemudian untuk kegiatan pendahuluan dilakukan dengan motivasi, kemudian pemberian apresiasi, dilanjutkan dengan kegiatan inti, Pak, yaitu siswa mulai membuat proyek di mana eh, yang menurut Nadia, Pak, sintak dari pembelajaran PJBR yang pertama untuk siswa diajak untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan berkaitan dengan zikir. Kemudian setelah anak-anak mulai mempunyai masalah, kemudian anak guru eh, anak-anak mendesain perencanaan proyek dengan bimbingan dari guru. Kemudian disusun bagaimana jadwal untuk menciptakan proyek yang akan dihasilkan. Kemudian guru memonitor dan merevisi uh, jadwal yang akan dibuat dan melakukan uji coba. Selanjutnya, guru memberikan hasil dan melakukan evaluasi sebagai pengalaman nyata bagi siswa dan ditutup dengan kegiatan inti dengan menyimpulkan pembelajaran dan doa bersama.
Untuk asesmen penilaian yang akan Nadia nilai sudah pasti pertama penilaian spiritual, kemudian nanti ada penilaian sikap dan penilaian sikap sosial dengan kolom setuju, kurang setuju dan tidak setuju. Kemudian dengan asesmen pengetahuan melalui quizzes yang akan ditampilkan kepada anak, Pak. Untuk asesmen keterampilannya dengan rubrik penilaian yang dengan 5 kriteria. Yang pertama, karena mereka proyek melakukan dengan kelompok, maka dilihat tugas kelompoknya baik, kemudian komunikasi antar kelompoknya bagaimana, apakah tugasnya relevan dengan yang diberikan, dengan tanggapan kelompok lain dan penjelasannya menarik atau tidak. Kemudian dilakukan pengayaan jika siswa jika siswa uh, lebih dari KKTP dan dilakukan remedial jika siswa kurang dari KKTP. Oke. Untuk lampirannya Pak, LKPD dan Ya, lain-lainnya ada untuk di LKPD apa saja unsur-unsur LKPD itu? unsur LKP. Ya, apa saja unsur-unsur yang ada dalam sebuah LKPD? Tahu? Enggak Pak, karena selama ini Nadia buatnya kayak enggak ada juknisnya gitu Pak. Terus bikinnya pakai apa? Pak, yang Nadia sertakan di situ Pak, biasanya Nadia buat lembar kerja dengan Canva Pak. Jadi apa yang ingin dibuat Nadia desain saja di Canva Pak, tapi tidak sesuai dengan juknisnya Pak. Wah, itu enggak, jangan-jangan nanti Bu Nadianya mau bikin LKPD, ternyata jadi LKS dia. Mau bikin Iya, LKPD, ternyata jadi modul ajar dia gitu. iya ya Pak, baru Jadi harus kepikiran tahu, tadi. harus tahu. Sama lah. Nah dia mau bikin apa? Saya mau bikin kembangkan mobil, Pak. Terus gimana? Kok dua rodanya? Iya ya Pak ya. Kalau dua rodanya pakai mobil? Enggak, motor namanya. Kan jadi salah. Iya, Jadi harus tahu ya kalau modul ajar itu mungkin dia ada identitasnya juga ya. Nah, samping itu juga ada di situ tujuan ataupun CP-nya, tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian harus ada juga mungkin materi-materi pendukungnya. Nah, kemudian juga di situ harus ada perintah-perintah atau pedoman pengerjaannya, lembar kerjanya. Nah, termasuk nanti mungkin ada referensinya gitu ya. Jadi itu satu kesatuan, itu dikatakan modul, apa katakan LKPD, lembar kerja berarti peserta didik. berarti nggak bisa satu lembar gitu ya Pak. Misalnya Nadia biasanya kan satu Nah, lembar nama kelas dengan oh soal aja, berarti enggak, nggak sesuai ya Pak. enggak, itu bukan LKPD namanya. Mungkin lembar Hmm. kerja boleh, tapi kalau konsep LKPD yang benar itu dia ada elemen-elemen yang harus terpenuhi. Nah, Oke. sekarang saya juga minta Bu Nadia em, menjelaskan ke saya seperti apa pemahaman Bu Nadia terkait dengan teori-teori belajar yang pernah dipelajari begitu. Atau Oh, clue-clue untuk masing-masing teori belajar itu apa gitu ya. Nadia coba ya Pak. Ya, silakan. Untuk teori yang Nadia pelajari, teori belajar yang Nadia pahami ada 5, Pak. Yang pertama ada teori behavioristik. Di sini teori ini menekankan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang didasari interaksi antara stimulus dan respon. Sehingga di behavior ini kita hanya menekankan pada perubahan tingkah laku. Jadi jika belum ada perubahan berarti belum belajar. Teori ini yang tokoh-tokoh yang mendukung teori ini yang pertama ada Skinner, kemudian ada eh, Thorndike, kemudian ada Pavlov. Pavlov. Kemudian untuk teori kognitivisme itu yaitu teori ini mendekatkan bahwa belajar bukan hanya belajar merupakan proses perubahan persepsi atau perubahan berpikir di mana tokoh dari teori ini yaitu Piaget,
kemudian Gagne. Jadi untuk Piaget ini Pak, dia karena di sini kognitif berarti ranah kognitif itu berbeda-beda mulai dari umur 0 sampai dewasa dibagi oleh Piaget menjadi tahap sensormotorik, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Selanjutnya untuk teori konstruktivisme, teori ini menekankan bahwa belajar pengetahuan dibentuk oleh diri sendiri. Jadi pengetahuan itu bisa didapat dari interaksi diri sendiri atas suatu hal, begitu Pak. Teori ini didukung oleh Vygotsky. Selanjutnya ada teori humanistik, di mana teori ini menekankan manusia memanusiakan manusia lain, dan teori ini mendukung tentang konten yang dipelajari bukan hasilnya. Begitu didukung oleh si Maslow, Abraham Maslow. Untuk teori kelima yaitu teori sibernetik, teori pembelajaran terbaru yang mengenai tentang pembelajaran didukung oleh informatika. Begitu, Pak. Oke, baik, bagus. Dan perlu peningkatan lagi karena di teori belajar itu sangat banyak sekali sebenarnya, ya, sangat banyak. Namun kita harus mampu nanti mengambil clue-cluenya, kata-kata kuncinya, karena itu yang membantu kita ketika di UP itu bisa dari redaksi soalnya itu kata-kata apa yang sering muncul, kita bisa memprediksi kejawabannya seperti itu. Oke, Pak. Nah, Terima kasih, Pak. secara umum Nadia bagus dari penguasaannya. Mudah-mudahan nanti lulus di UP-nya, Nadia ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke, baik. Mungkin cukup demikian untuk ujian kita. Ya, tetap semangat karena Ya, ini sudah pertengahan ini ya. Kalau sudah ujian kompre, tinggal lagi PPL, Pak. PPL, kemudian UKIM, UKIM dan dan UP. UPI, Pak. Nah, Ya. mudah-mudahan lulus, Bu, ya. Amin, Pak. Terima kasih banyak doanya, Pak. Ya, mungkin cukup demikian Pak Fikri ya. Kita mulai ya. Iya, Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ready ya? Insya Allah, Pak. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari siang ini kita akan melaksanakan ujian kompre mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan WIN-CM-nya menjabat Bukit Tinggi, kelompok PAI 8 ya. Iya, Pak. Untuk ujian hari ini, saat ini atas sesi ini, saya bersama Ibu Nadia ya. Iya, Pak. Nadia. Ya, silakan Bu Nadia perkenalkan diri. Di Perkenalan. mana, kemudian tugasnya di mana, dulu dari alumni mana, dan Oke, Pak. berapa lama mengajar di bidang PAI ini. Silakan. Oke, Pak. Terima kasih banyak kesempatannya, Pak. Perkenalkan, Pak. Nama saya Nadia Falah Putri Hamzah. Saya berasal dari Kota Medan sebenarnya, Pak. Saya juga Nadia tamat Falah. Putri Hamzah. Ya. Falah artinya petani ya, Pak, kalau Oh, kata orang tua Falah. saya, Pak. Iya, P atau double P? L. F, F, Pak. F. Falah. Falah. Falahun, Pak. Falahun. Falahun. Iya. Jadi saya berasal Nadia dari Kota Falah Medan. Putri Hamzah, Pak. Hamzah. Oke. Iya. Hmm. Saya berasal dari Kota Medan, Pak. Saya alumni 1 semester di UIN Sumatera Utara. Kemudian saya pindah ke Universitas Dharma Wangsa hingga tamat, Pak. Kemudian saya mengajar di SMP Negeri 2 Tila Tangkamang baru 2 tahun 9 bulan, Pak, setelah pengangkatan di SMP Negeri 2 Tila Tangkamang. Oh, sudah diangkat ya? Sebagai apa? Alhamdulillah di tahun Januari 2021, Pak. P3K? PNS, Pak. PNS PNS ya? terakhir guru, Pak. Oh. PNS terakhir guru, Pak. Jadi ke Sumatera Barat ini karena ada penerimaan PNS ya? Kebetulan Pak, saya ambil 2 kuliah saat itu Pak. Saya ambil satu lagi farmasi dan Hmm. saya sedang kuliah di UNAN kemarin Pak, profesi apoteker. Saat Hmm. itu saya sedang magang di Rumah Sakit Stroke Nasional, Rumah Sakit Stroke yang di Birugo ya Pak. Kemudian Ya. ada pendaftaran PNS untuk guru karena saya punya ijazahnya guru. S1 saya ambil 2 kuliah atas arahan dari orang tua.
Jadi saya coba-coba sebenarnya Pak, dan saat itu tidak dapat izin dari pihak rumah sakit maupun kampus untuk libur dengan alasan mencoba PNS tidak boleh libur. Jadi saya ambil sekolah domisili terdekat supaya tidak libur gitu Pak. Jadi yang menerima saat itu, yang membuka itu lowongannya di SMP Negeri 2 Tilatangkam. Lulus ya. Alhamdulillah Pak. Berarti sekarang kuliah farmasinya ditinggalkan. Enggak Pak, Alhamdulillah saya saya sudah lulus Pak untuk profesi apoteker Pak. Oh, satu terus ya apotekernya. Udah Pak, di bulan yang sama dengan pengangkatan PNS saat itu Pak. Oh, gitu. Berarti yang farmasi nggak dipakai ilmunya. Dipakai Pak, kebetulan saya sore ada praktek apoteker Pak. Oh, jadi guru double ya, double degree ya. Alhamdulillah Pak. Berarti tidak sia-sia kuliahnya kedua-dua dipakai ya. Iya Pak. Pagi hari sebagai guru di sekolah, sore Iya harinya sore, praktek ya. iya sore sampai malam praktek. Mudah-mudahan berkah ya. Amin Pak, semoga berkah Yang memberikan banyak penting bisa manfaat Pak. membagi ilmunya, membagi waktunya. Karena Iya Pak, menjadi guru itu kan banyak tugas-tugas tambahannya, tugas-tugas iya. administrasinya ya. Banyak sekali Pak. Nadia juga bingung. Dulu mengingatnya kayaknya guru itu cuma ngajar gitu kan. Sekarang Ya, astagfirullahaladzim dengan sangat banyak ya tugas-tugas administrasinya ya. iya Pak. Membuat perangkat, membuat ya Duh, segala sesuatu ya, banyak sekali. Apalagi iya. jamnya banyak lagi. Di sekolah berapa jam ngajar? Kebetulan Nadia Pak diangkat sebagai wakil kurikulum Pak. Mm-mm. Jadi 12 jam wakil kurikulum, 12 jam mengajar Pak, 24 jam. 24 jam juga ya. Yang 12 jam itu jabatannya ya, Iya, dekat di jabatan. iya diberi Baik, amanah oleh sekolah Pak. baik kita lanjutkan ya. Kemarin membuat apa namanya modulnya apa yang telah disiapkan? Modulnya untuk modul pertama Nadia buatnya Pak dengan proses PBL Pak. Mm-mm. Dengan materi sholat dan PJBL-nya materinya zikir Pak. Sholat dan zikir. PJBL-nya zikir. Iya, Oke. Bapak fokusnya kepada konten ya. Kalau kepada iya Pak. media pembelajaran dan segalanya menyangkut pedagogiknya itu bagian Pak Boy ya. Udah hujan dengan Pak Boy ya? Belum Pak, diundur jam 7 malam kata Pak Boy Oh, Pak. belum ya. Oke. Iya. Sekarang Bapak ingin coba lihat dua hal ini. Pertama tentang PBL yang sudah disiapkan berkenaan dengan sholat. Yang kedua PJBL zikir. Dalam PBL yang apa buat Nadia buat berkait dengan sholat ini seperti apa ya telah dirancang rancangan? Hmm, Sebenarnya Pak, karena sholat ini dia elemennya kan akhlak ya Pak. Jadi Ya, dia membahas tentang bagaimana sholat itu membentuk akhlak siswa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi di elemen di sholat ini tidak ada membahas tentang fikih. Jadi di situ Nadia fokusnya Nadia berikan masalah misalnya mengapa misalnya saat sholat Jumat setelah sholat Jumat masih ada sandal yang hilang padahal sudah melaksanakan sholat seperti itu Pak. Jadi berbasis masalah yang membentuk karakter anak untuk membiasakan menghindari menghindari perbuatan keji dan mungkar Pak. Ada nanti proses pembelajarannya Pak, nah dibagi jadi 4 kelompok, masing-masing kelompok itu mempunyai masalah yang berbeda Pak. Misalnya ada yang masukkan yang tadi sholat Jumat, kemudian ada yang masukkan ada santri yang membuli santri lain hingga hingga masuk rumah sakit seperti itu. Ada artikel yang Nadia berikan Pak. Jadi memang kalau untuk pikihnya Nadia nggak masukkan modul pikihnya Pak. Kalau pikih kan di kelas 7 ini Pak, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah ya Pak untuk pikihnya. terkait dengan apa berarti melihat bagaimana efek dari sholat itu ya, Iya, karena pengaruhnya elemennya akhlak, Pak. pada Kalau pembentukan untuk akhlak sholat, ya. iya pembentukan akhlak. Kira-kira PBL ini sudah pernah diuji cobakan di kelas dulu? Untuk PBL, sebenarnya Pak, kebetulan karena Nadia megang kelas 9, Pak. Mm-mm. Jadi Nadia ini kelas 9 di sekolah Nadia kan masih kurikulum 13 ya Pak. Yang kelas 7 Ya, kelas 8 yang kurikulum merdeka. Sekali Nadia cobakan di PJBL untuk zikir, Pak. yang PBL belum pernah dicoba ya. Belum Pak, karena kebetulan kan gurunya ada gitu Pak. Jadi minggu kemarin Nadia masuk uji coba di kelas 7 untuk Mm-mm. PJBL Zikir Pak. Untuk PJBL-nya siswa membuat kata-kata mutiara untuk ajakan berzikir dan sholat Pak melalui media Canva.
Lalu dalam desain yang Bu Nadia buat terkait PBL sholat dan hubungan dengan akhlak ini seperti apa yang sudah disiapkan Untuk rancangan? PBL-nya, Pak. Iya. Untuk PBL-nya itu Pak, Nadia siapkan berbagai video pembelajaran dan Nadia siapkan artikel-artikel. Jadi nanti bersama anak Pak, anak berdiskusi dan membahas apa masalah dari artikel yang Nadia berikan kepada anak Pak, begitu. Di antara artikel itu apa yang bisa dicontohkan salah satu atau dipaparkan salah satu artikel terkait itu? Ada? Hmm, Boleh Nadia lihat ini Nadia Pak, Boleh. apa ya? Artikelnya Pak di sini Pak. Hmm, Santri memukuli temannya hingga tewas, artikel pertama Pak. Kemudian ada Hmm. eh, Ustadz di salah satu Ustadz di Ponpes Ustadz di pondok pesantren di Depok divonis 18 tahun penjara karena mencabuli santriwatinya Pak. Hmm. Itu Pak artikel yang Nadia berikan. Kemudian permasalahan mengenai kenapa banyaknya sandal dan motor yang hilang saat pelaksanaan sholat Jumat Pak, begitu. Padahal kan niatnya datang ke masjid seperti tadi santri dan ustadz kan Pak di lingkungan pondok pesantren. Dan kita ke masjid untuk sholat Jumat melaksanakan ibadah, tetapi kenapa akhirnya masih ada perbuatan atau eh, perbuatan yang tidak baik setelah melaksanakan ibadah, begitu Pak. Itu yang dicari permasalahannya dan akan Kalau didiskusikan menurut bersama. perspektif Bu Nadia sendiri gimana itu? Kenapa ada ya persoalan-persoalan seperti itu? Bukankah ayat Al-Quran menegaskan itu ya dalam surat Al-Ankabut ayat 45 ya? Kenapa, Pak? Iya. Iya. Kenapa terjadi sesuatu yang kontraproduktif ya antara ibadah dengan perilaku? Kira-kira hasil dari apa namanya referensi-referensi yang Bu Nadia dapatkan seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ini subjektif ya Pak ya, Iya. menurut Umi mengenai kenapa sholat belum bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Menurut Nadia yang pertama Pak, belum memahami makna sholat itu sendiri Pak. Maksudnya mereka hanya yang melakukan sholat hanya pelaksanaan, tidak sampai hakikat sholatnya sendiri Pak. Hmm. Begitu Pak. Tidak memaknai ya. Hanya itukah ada Maknaan persoalan yang lain hanya nggak selain itu? hilang. Kalau desain PBL-nya nanti kira-kira bagaimana mengarahkan siswa agar mereka betul-betul bisa menghubungkan itu antara perilaku dengan ibadahnya begitu. Hmm, ya. Kira bagaimana Bu Nadia berupaya untuk memberikan pancingan-pancingan atau stimulus-stimulus kepada siswa sehingga mereka bisa membuat sebuah relasi antara ibadah dengan perilaku. Yang mungkin dalam pikiran Nadia sekarang, Pak, siswa berdiskusi, kemudian saling memberikan solusi atas permasalahan yang ditampilkan, kemudian siswa menuliskan solusi-solusi yang mereka dapatkan, yang nantinya akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Berarti solusi itu lebih kepada mencari akar masalahnya atau melihat dari efek dari persoalan itu sendiri. Sepertinya Pak mencari keduanya benar Pak, tetapi Hmm. mungkin Nadia lebih mengarah ke mencari akar masalah dari hal-hal ini Pak, hal-hal yang berkaitan dengan artikel yang Nadia berikan kepada siswa Pak. Oh, gitu. Lebih kepada akar masalah yang bukan efek dari masalah itu ya. Iya Pak, kalau mungkin yang Nadia akan lakukan Pak. Lalu terkait PJBL Zikir itu seperti apa yang telah didesain oleh Bu Nadia? Karena Nadia mendesain sesuai tujuan pembelajaran Pak. Dari tujuan pembelajaran yang diturunkan, Pak, siswa membuat suatu produk berupa kata-kata mutiara, quotes untuk kata-kata mutiara untuk sebagai ajakan untuk melaksanakan zikir, Pak. Apa contoh apanya kata-kata mutiara yang Contoh pernah yang ada itu? sudah dikirimkan anak melalui grup Canva, Pak. Boleh Nadia izin buka ya, Pak? Nadia Boleh, lupa. silakan. Eh, oh,
Ini Nadia uji cobakan minggu lalu Pak, di dibuat yang contoh sholatnya Pak, dari anak kelas 72 agar dosa diampuni, jangan lupa untuk melakukan sholat 5 waktu, begitu Pak. Kemudian ada jangan pernah tinggalkan sholat karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin dikembalikan dan dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah. Ini yang dibuat anak melalui Canva, Pak. Untuk sholatnya, ibadah sholat tidak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat, begitu Pak. Berarti itu sudah pernah Ibu uji coba ya dulu di kelas? Ya Pak, karena untuk uji coba UKIN gitu Pak. Jadi Nadia mau uji coba apa direvisi Pak, apa kekurangannya nanti gitu Pak. Terkait zikir, di modul ada berapa macam zikir itu? Kebetulan Pak di zikir di modul ada tahmid Pak, kemudian ada tasbih, ada tahlil, eh itu aja Pak, 3 Pak yang Ada diapain. tahmid, tahlil, dan Tasbih Pak. tasbih. Oke. Mm-mm. Kemudian zikir yang dimaksud itu zikir yang bebas atau mu'alak yang berhubungan dengan ibadah, sholat. Bebas Pak, bebas untuk di modul kelas 7 Pak. Bebas ya, tapi zikir-zikir yang tidak berhubungan dengan ibadah sholat ya. Tidak Pak, di situ juga diterangkan bagaimana kapan saja kita bisa melaksanakan zikir begitu Pak. Boleh di kapan waktu senggang begitu Pak. Itu sepertinya sebagai pembiasaan zikir Pak. Kalau terkait PJBL ini kan pembiasaan nanti ya Bu Nadia. Iya Pak. Kira-kira waktu-waktu yang paling efektif untuk melakukan pembiasaan bagi siswa itu kapan saja Bu Nadia? Selain Kebetulan sholat. kalau di kebetulan kalau untuk di sekolah Pak, karena kan selalu sholat zuhur berjamaah ya Pak. Jadi Ya. setelah setelah sholat zuhur berjamaah, karena Nadia juga pembinanya Pak, Nadia eh, bikin piket untuk zikir gitu Pak, yang ada yang memimpin dan seluruh seluruh siswa mengikuti zikirnya Pak. Tapi ada satu anak bergantian untuk menjadi pemimpinnya, menjadi Tadi setelah sholat ya. setelah sholat zuhur Pak. Kalau yang berkaitan dengan selain waktu sholat ada nggak dibiasakan? Misalnya ketika naik kendaraan, ketika di rumah, atau ketika waktu pagi, sore, begitu. Ada anjuran seperti itu? Kalau di Nadia Pak, kebetulan kalau misalnya Nadia mengajar gitu Pak, ada anak yang bandal gitu kan Pak. Hmm. Jadi kebetulan Nadia suruh misalnya Nadia berbicara, dia juga berbicara, Nadia beri hukuman dengan zikir 10 kali gitu Pak. Misalnya udah kamu istighfar 10 kali gitu. Begitu saja Pak selama proses pembelajaran Nadia gitu Pak. Eh, Bu Nadia hafal ayat yang menjelaskan tentang perintah berzikir? Di surah Al-Ahzab ayat 41 ya Pak. Bisa dibacakan? Ah, aduh, Ayo, ya, ya. guru. Kan ujian kan? Bismillah. Iya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Itu ya, Pak. Sampai sana aja, sudah selesai? Udah, Pak. Satu Apa ayat aja, Pak. maksudnya? Eh, Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir. Oke. Selanjutnya, itu tadi materi berkenaan dengan pembelajaran ya. Ya, Pak. Sekarang tentang pengembangan pertanyaan terkait baca tulis Al-Quran ya. Ya, Pak. Pertama, Bapak minta kepada Bu Nadia untuk membacakan satu potong atau satu surah Al-Quran yang Bu Nadia hafal dengan bacaan yang baik dan benar. Silakan. Ayat apapun boleh, Pak. Boleh asalkan bukan ayat cinta. Ya silakan Kalau ayat. Bapak yang tetapkan boleh nggak, Pak? Kenapa? Nggak apa-apa, Kalau Bapak bacakan aja. Mana yang Bu Nadia pilih itu yang terbaik. Oke. Al-Ikhlas saja ya, Pak. Ya boleh, boleh. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, selanjutnya Bu Nadia tuliskan. Tak boleh lihat Al-Qur'annya, dituliskan. Eh, Warna Nggak kelihatan, putih-putih, Pak. kurang jelas, kurang nampak sedikit ya. Didekatkan lagi. Gimana ya? Atau Karena dihilangkan semua baju backgroundnya. medis Backgroundnya dihilangkan, background boleh, Pak. tanpa background. Bisa background di Iya, Pak. tanpa background. Mohon izin bentar ya, Pak. Ya, oke, silakan. Udah. Ini ya, Pak. Kok lah boleh masuk hari? Oke, cukup ya. Baik, demikian ujian kompre untuk Bu Nadia. Ya, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima Ya. kasih banyak ya, Pak. Ya, sama. Oke, Mohon assalamualaikum. undur diri, Pak. Ya, dipindahkan hostnya dulu. Oke, Pak. Audio Jungle.